Oke. Halo pengunjung PCM 2, selamat datang di acara Halloween Mini Zoo, persembahan dari kami dan juga kerjasama dengan Pakuwon City Mall. Jadi kita ada hewan ini terbagi dua ya. Jadi ada di Pakuwon City Mall 2 dan juga Pakuwon City Mall 1. Jadi para pengunjung nanti bisa ya berkunjung di pameran Halloween Mini Zoo di Pakuwon City Mall 2 dan juga Pakuwon City Mall 1. Kalau Pakuwon City Mall 1 di sana di depannya AW ya. Di sana juga banyak sekali macam-macam hewan peliharaan yang lucu-lucu juga. Di sini juga banyak. Jadi bisa pilih, bisa ke sana kemari terus begitu terus gak apa-apa. Pokoknya sampai bosen, sampai semua puas melihat macam-macam hewan yang ada di Halloween Mini Zoo. Nah, apa saja tenan-tenan yang mengikuti Halloween Mini Zoo, saya akan sebut satu-satu ya. Jadi di PCM 2 yang sekarang saya berada di panggung ini ada yang namanya HGS. HGS dia menawarkan ada landak mini, ada hamster, ada reptil. Kemudian ada juga Raypets. Raypets juga menawarkan bunny dan cats, yaitu kelinci dan kucing ya. Kemudian ada Musang Lovers, jadi ada komunitas musang juga. Kemudian ada Dexter, Dexter juga menawarkan landak mini. Ada Kevi Hairless, kemudian ada Main Ikan. Nah ini Main Ikan ada di depan panggung persis. Di situ juga ada macam-macam ikan yang eksotis juga bisa mancing ya, mancing dan serok mungkin ya, mancing dan serok. Kemudian ada Arthur Rabbiti, ini spesialis kelinci ya, macam-macam jenis kelinci juga bisa feeding ya. Bagi adik-adik yang mau kasih makan boleh langsung datang ke Arthur Rabbiti. Kemudian ini yang di Atrium 2 ada 6 tenants, disambung lagi di Atrium 1 ada First Glide, yaitu yang menawarkan sugar glider. Jadi yang suka sugar glider, penggambar sugar glider bisa ke Atrium 1 ya, PCM 1. Kemudian juga ada reptil dan bearded dragon. Kemudian ada Dika Reptil. Nah, Dika Reptil ini spesial untuk ular, ada gecko, ada juga kura-kura. Jadi di sana juga ada foto bersama ular ya. Boleh datang ke sana. Kemudian ada juga Ants. Ants juga menawarkan ada cat kucing hitam, ada gecko juga, ada landak mini juga. Kemudian ada Pets and Plant. Di sana Pets and Plant menawarkan pernak-pernik atau aksesoris hewan ya. Jadi kalau ada yang mau lampu, ada yang mau kandang hewan dan lain sebagainya untuk pernak-pernik atau aksesoris hewan boleh ke Pets and Plants ya di PCM 1. Kemudian ada Reptile Hip Hop. Jadi di sana juga menawarkan gecko dan iguana. Kemudian ada Shavan Cat. Jadi Shavan Cat juga menawarkan ada kelinci hitam dan juga cats yang nggak ada bulu, nggak kedinginan ya ini ya. Jadi dark cats dan hairless cats. Kemudian ada Zabri Shop. Zabri Shop juga ada sugar glider. Di sana juga ada pets ground ya. Jadi misalnya ada yang pengen langsung pegang sugar glider secara langsung boleh. Di sana ada pets ground besar. Jadi nanti bisa masuk ke dalamnya, bisa pegang-pegang sugar glider, bisa gendong. Kemudian ada juga Torto Hype. Jadi di sana jual juga kura-kura dan iguana. Ada juga Iwak Gembel Farm. Jadi di sana ada yang namanya ikan cupang. Nah, mungkin di sini ada yang suka ikan cupang, boleh langsung ke PCM 1 ya.
ada iwak gembel di sana, khusus ikan cupang, bagus-bagus juga, warna-warninya keren-keren. Kemudian ada The Gecko. The Gecko juga menawarkan premium big size gecko. Jadi khusus gecko yang besar-besar. Kalau di sana bisa melihat gecko-gecko yang premium yang besar-besar. Kemudian ada juga Jumbo Keong Indonesia. Nah, ini adik-adik kecil-kecil juga yang suka main keong bisa di Jumbo Keong Indonesia ya. Di sana ada keong yang umurnya bisa sampai 80 tahun. Besarnya sebesar buah kelapa. Ada macam-macam jenis, ada stroberi, ada yang namanya brevi, macam-macam ya. Di sana juga bisa melihat kalajengking. Kalajengking ini unik ya, kalajengking yang ditawarkan Jumbo Keong Indonesia yaitu kalajengking Asia Forest. Asia Forest adalah kalajengking dari Asia, benua Asia. Nah, keunikannya apa? Kalajengking ini tidak berbisa, jadi bisa digendong, bisa dipegang. Kemudian ada tarantula juga, dan macam-macam deh, ada ikan juga. Kemudian ada juga pets ground atau rumah hamster. Kalau di adik-adik yang suka hamster, ada juga marmut, ada juga iguana dan bearded dragon. Bisa ke pets and ground atau rumah hamster. Kemudian yang terakhir ada exotail, yaitu menawarkan gecko, turtle, snake, dan headfish. Oke. Nah, mungkin saya nanti sebentar lagi akan mengundang pakarnya ular ini. Pakarnya ular yang dia itu benar-benar menguasai dan expert mengenai reptil dan ular, terutama ular ya. Beliau juga seorang YouTuber. Jadi beliau ini kalau mau lihat channelnya nanti boleh ya. Nanti tinggal dengarkan aja di pembicaraan kami. Nanti bisa tanya-tanya atau nanti bisa dijelaskan secara detail ya. Oke? Siap ya? Saya panggil Mas Dika. Mas Dika dari Dika Shop. Silakan naik ke panggung. Oke. Ya, selamat datang Mas Dika. Halo semuanya, salam. Iya. Cek. Oke. Kita duduk atau berdiri aja nih Mas? Bebas. Bebas ya. Ya udah, berdiri dulu, nanti kalau capek berdiri dulu ya. Oke. Gimana Mas? Oke, apa kabar Mas Dika? Kabarnya baik-baik aja. Kenalkan ya, ini Mas Dika ini adalah seorang YouTuber. Nanti bisa di-share ya Mas ya, YouTube-nya apa? Oh iya, kalau ya. ingin belajar tentang reptil, seputaran reptil, genetik, bisa langsung subscribe Wikipedia. Iya. Apa Mas namanya jelas Mas? Wikipedia. Wikipedia. Iya. Oke. Jadi di Mas. situ hewan peliharaan. Ya, siap. Oke, Mas. Ini kan kita sekarang bawa khusus ular nih Mas. Ular, ya? betul. Kalau boleh tahu ini ular jenis apa Mas? Jadi Mas ular Dika? jenis piton. Kalau orang Jawa bilang ini adalah ular sowo. Ulo sowo, Mas ya? Betul. Ulo sowo. Oh, ulo sowo itu sebutan bahasa Jawanya Iya. untuk ular python ya Mas? Ular ya? piton. Ular piton. Ular Wah, piton. sok ke Inggris saya Mas ya. Iya. Piton Mas ya? Piton, iya, betul. Bukan python ya. Oh iya, itu jalan mau ke Bali. Oke, terus keunikan dari ular piton ini sendiri apa Mas Dika? Keunikannya selain dia itu jinak, dia itu juga memiliki banyak sekali varian warna. Morph ya? Morph, Morph betul. warna, oke. Morph warna, jadi ada beberapa, ada ribuan, ada ratusan jenis. Ratusan jenis? Ya, betul. Jenis python itu Dan apa? warna-warni. Dan warna-warni. Dan warna-warni. Asalnya dari mana sih Mas python? Asalnya dari Indonesia. Oh ya, pastinya. ini yang Mas bawa ini jenis piton apa? Ya, ini piton albino. Piton Ini albino. Ya, Piton albino, matanya merah gitu Mas? Oh iya, matanya merah. Jadi kalau albino itu biasanya identik dengan warna matanya merah. Matanya merah, Ya. oke Mas. Peliharanya susah atau gampang sih Mas? Kalau ular itu nggak peliharaan yang paling nggak ribet karena apa? Makanya ular piton itu cuman 2 minggu sekali. Hanya 2 minggu sekali. Tuh, denger ya. Dan pupnya juga nggak setiap hari. Pupnya nggak setiap hari, betul, beda dengan hewan yang lain ya. Oke. Nah ini denger ya, kalau pelihara ular itu paling gampang dan paling enak. Karena apa? Ya selain semuanya pasti enak ya. Kita namanya pelihara itu karena kesenangan atau hobi ya. Tapi ini ada spesial hewan yang kita tuh nggak perlu bersihin pupnya setiap hari loh. Cukup berapa hari ini Mas? 2 minggu sekali. Nah 2 minggu sekali. 2 minggu sekali dibersihkan pupnya, ya kan? Makanya apakah setiap hari Mas Dika? Oh, enggak. Makanya dia itu 2 minggu sekali. Kadang-kadang sih seminggu sekali juga ada. Nggak boleh makan setiap hari atau 2 hari sekali. Jadi dia makannya hanya seminggu atau 2 minggu sekali Mas ya? Bahkan sebulan sekali juga ada. Bahkan sebulan sekali? juga ada. Apakah tergantung ukuran atau jenis atau apa? Tergantung jenisnya. Tergantung jenisnya. Tidak semua
jenis ular itu makannya 2 minggu sebulan sekali, enggak mesti ya? Enggak mesti. Nah, Tergantung jenisnya. makanya hanya 2 minggu sekali loh teman-teman, hanya 2 minggu sekali atau sampai 1 bulan sekali. Kan gampang sekali, kita nggak perlu pusing mikirin masalah makannya. Habis kasih makan, ya udah nanti seminggu lagi, 2 minggu lagi baru mikirin makanannya lagi. Kita makan dulu yang banyak ya, kita perbanyak dulu gizi buat kita, baru nanti 2 minggu lagi mikirin Ya, betul. gizi ularnya gitu ya mas ya. Jadi kalau sering di luar kota atau ditinggal pun juga aman. Nah, Tapi aman. jangan ditaruh tempat panas. Tidak boleh di tempat panas. Oke. Kalau minumnya gimana mas? Apakah kalau misalnya ditinggal nih, apakah minumnya juga harus selalu ada atau Bukan. bagaimana? Ada. Jadi di kandangnya itu selalu harus disediain minum. Semua Oke. hewan atau makhluk hidup itu butuh minum. Butuh nggak minum. Iya, nggak ada hewan yang nggak perlu minum. Oke, mas. Reptil ini kan cenderung yang istilahnya harus dijemur, benar Ya, ya? ya, betul. Apakah ular juga harus diperlakukan hal yang sama, harus dijemur mungkin? Harus pada dasarnya Harus. reptil itu kan berdarah dingin. Dia tuh butuh protein atau asupan vitamin D3 dari sinar matahari. Oh baik. Selain itu apa efeknya mas kalau dijemur? Mungkin lemak melunturkan lemak-lemak? Kalau Enggak ya? manusia Oh, mungkin, manusia. kalau manusia mungkin. Tapi kalau reptil dia itu cuma butuh vitamin D3-nya aja dari Vitamin sinar D3 matahari, dari ya. sinar matahari. Ada Jadi vitamin khusus mas yang mesti dikasihkan Oh, nanti di suplemen? Nggak pernah. Kalau saya sih Nggak nggak ya? pernah pakai vitamin apapun untuk pelihara reptil kesayangan saya. Oh bagus Jadi, ya, begitu ya? Cuma dijemur aja. Dijemur aja sama, oh ya, oke. Makannya apa dia? Makannya ini macam-macam. Oke. Ada juga ular itu yang suka hamster. Waduh. Ada juga yang suka kelinci. Loh. Ada juga yang suka ayam. Ayam, oke. Kalau itu saya juga suka. Ayam juga suka. Kepala ayam juga suka. Jadi Terus makanya dia tuh nggak perlu dikukus atau digoreng. Oh, nggak perlu Jadi ya? bulat-bulat hidup. hidup ya mas ya, oke. Katanya juga tikus putih ya mas ya. Tikus putih betul. Kalau kecil makanya tikus putih. Ada perbedaan gizi nggak mas antara mungkin hamster, kelinci, ayam, Oh, tikus enggak. putih? Sama Sama aja? aja. Sama aja ya? Sama aja. Semua bisa diberikan kepada ular ya, ular Ya. kesayangan kita ya. Ya betul. Dan Ya. itu juga nggak ribet mas ya? Nggak ribet. Oke, perawatan atau tips khusus apa mas dalam merawat ular yang harus dilakukan? Yang penting rutin kasih makan aja, nggak telat Rutin kasih ya? makan. Oke, efeknya apa mas kalau misalnya telat kasih makan? Apakah nanti dia Kalau telat kasih makan, efeknya dia itu bakalan sakit-sakitan. sakit-sakitan ya? Kalau dia rutin kita ngasih makan, dia itu bakalan ngasih feedback buat kita, mas. Oke, apa itu mas kira-kira? Menghasilkan cuan. Jadi saya juga mau kasih tahu ke teman-teman yang ada di sini bahwa reptil ini memiliki nilai investasi, mas. Wow, ternyata reptil itu Oh, memiliki nilai memiliki investasi. nilai ya? investasi karena Nah, luar biasa ya. Dia tuh sekalinya beranak nggak cuman 10 atau 20 ekor. Oke. Bisa sampai 40 atau 50 ekor. Tuh butir telur. Telur Satu kali kawin. Satu kali kawin. Iya. Dia prosesnya berapa bulan ke depan nih? Oh, 3 dia? bulan. 3 bulan. hamil, 3 Uh-uh. bulan dalam masa inkubasi. Masa inkubasi, oke. Dia bertelur dan bisa bertelur sampai 50 butir. 50 butir, Pak. Wow. Di rumah saya itu ada ular ukuran 5,5 meter. Itu Iya. kemarin terakhir bertelur 58. Wow. Itu 50. berhasil semua, Mas? Miss cuma 45 ekor. Oke. Pasti dari Pasti ada. semua ada ya, ada yang ada. gagal pasti Ada ada. gagalnya pasti. Tapi setidaknya dari 50-an hanya 4 ekor, 4 butir yang gagal. Itu sisanya tuh masih bisa jadi cuan loh itu ya. Oh iya, lumayan. Satu ekor aja bisa sampai jutaan ya, Mas ya. Jadi banyak banget nilai investasi yang ada di dalam hewan peliharaan sebenarnya. Tapi kita nggak tanpa menyadari itu, kita Mhm. cuma kita harus wajib sayang sama hewan kita. Pasti Selain itu ya. harus. Harus, Sebelum harus. kita pelihara itu lebih baik kita itu lihat-lihat YouTube atau cari tahu dulu bagaimana cara peliharaannya biar Wah. nggak mati sia-sia. Oke. Nah kalau hewan itu udah sejahtera kita pelihara pasti Mhm. itu ngasih feedback. Oke. Itu tadi Oke. bang biakin. Oke. Terus atau nanti nilai investasinya dari banyak sisi mas. Oke. Kita pelihara kecil dijual besar itu kita juga untung. Oh, pasti ya. Terus kita anakin kita juga dapat Jual untung. anaknya pun Jual dapat anaknya untung. pun. Kalau jual telurnya pernah nggak, Mas? Oh pernah. Pernah ya? Iya, pernah. Ada juga Ada yang yang mau beli, inden ada. telurnya ya. Iya, Tapi ada yang istilahnya kita belum tahu dia maunya kayak Ya, apa. itu gambling. Gambling aja ya. Kalau seandainya dia punya nasib bagus, Mhm. ya hasilnya bagus juga. Oke. Tergantung awalnya kita peliharanya Ya, ya, Mas betul, ya. betul. Kira-kira Mas Dika ini udah expert berapa tahun sih Mas di bidang ini? Kebetulan saya ini udah jalan dari tahun 2007. Sudah lama sekali. Iya. Dari 2007 sampai dengan sekarang tetap setia ya di Ular. dunia ular Reptil, ini ya Mas. ya, reptil khusus. Oke. Bagi para pengunjung yang mau tahu mengenai pemeliharaan ular, nanti bisa kemana nih Mas?
Bisa langsung ke stand CV Ke stand Fauna. CV Fauna. Oke, di CV Fauna Alam Persada ada di PCM 1 Betul. di sebelah eskalator ya, Mas ya? Iya betul, di bawahnya Di bawah eskalator persis ya. Di situ nanti bisa tanya-tanya mengenai cara pelihara ular bagaimana, kasih makannya bagaimana, terus kendalanya apa aja. Kemudian pokoknya nanti dikasih servis deh, dikasih servis. Bener ya? Dikasih servis. Mau apa, mau tanya sampai sedetailnya akan dilayani dengan sepenuh hati Iya ya. betul. Pokoknya jangan sia-siakan mumpung ada di acara Halloween Mini Zoo, di mana kita di sini menawarkan berbagai macam hewan ya. Nanti boleh tanya ular ini bagaimana, jenisnya apa aja. Mungkin sekarang ada yang dikasih atau lagi pelihara ular, cuman masih bingung nih, ini saya kok kasih makannya kok masih begini ya, kok nggak gemuk-gemuk ya atau apa. Kira-kira Mas ya, kalau misalnya seperti itu, Ya. kurang apa tuh Mas? Biasanya Kurang makan sih, mungkin ya? Benar, biasa ular itu reptil itu sih biasanya beradaptasinya kurang ya. Beradaptasinya Jadi dia kurang? tuh gampang stres karena memang tempatnya kurang, settingan kandangnya kurang banget buat dia. Oke, Jadi dia tuh stresnya nggak makannya ular itu karena faktor itu tadi. Faktor itu tadi. Beradaptasi sama sakit. Tapi kalau Oke. sakit kelihatan kok reptil atau khususnya ular, dia itu kalau sakit dia itu nggak bisa julurin lidah. Oh, dia nggak bisa julurin Nggak lidah? bisa. Kan biasanya dia otomatis gitu ya? Iya. Menjulur-julur gitu ya? Ya. Nah itu dia diem aja gitu? Ya. Jadi sama sekali dia tidak menjulurkan lidahnya? Ya betul. Oke. Nah untuk mengetahui ular itu berbisa atau enggak, nah sampai saat ini saya juga belum tahu kalau ada spesies atau jenis ular baru itu berbisa atau enggak, saya itu nggak tahu. Nah, buat Oke. teman-teman atau para pengunjung, kalau ada ular sebaiknya langsung aja telepon ke komunitas reptil atau bisa langsung follow Instagram saya, nanti saya arahkan. Oke, ada nomornya gitu ya di Iya, situ? di Instagram saya itu ada nomornya. Teman-teman bisa langsung aja ke Dika_Wikipedia. Ini maksudnya ceritanya kalau ada ular yang tiba-tiba masuk ke Masuk ke rumah, rumah. nyasar ke Kan rumah. sekarang lagi musim mas, ular Betul. kobra atau ular apa masuk ke rumah tanpa kita tahu itu jenis apa dan spesiesnya. Nah, ayo ini ya Ya. para pengunjung, walaupun kita di kota Surabaya, yang namanya ular itu di mana-mana, betul ya Mas ya? Betul. Siapa tahu ini lagi hujan-hujan, habis gitu ternyata setelah banjir ada Ada ular ular. masuk ke dalam kamar atau ke kamar mandi, Iya, ya kan? betul. Dia kan pasti cari Banyak tempatnya takut. lembab, Ya, betul ya? Soalnya ular ini dia itu menyerang manusia atau dia sebetulnya takut sama manusia? sih, Bukan Mas? menyerang manusia, sebenarnya ada Bagaimana? antisipasinya bagaimana ular tidak masuk rumah kita mas. Oke. Ya, jadi kita itu harus ular masuk rumah kita. Sebenarnya dia itu kenapa? cuma cari makan. Cari makan. Karena memang habitatnya udah tergeser sama Dia itu cuma penduduk. cari makan. Oke. Nah, bagaimana agar ular nggak sembarang masuk rumah kita? Kita itu harus potong rantai makanannya, mas. Oh. Selagi baik. rumah kita bersih dari tikus atau makanannya dia, Makanannya rumah kita dia. nggak bakalan dimasukin ular. Nah, kan banyak pengunjung juga yang dia pasti ada pelihara hamster, ada pelihara kelinci. Nah, itu Nah bisa. ini nih, ya stand-stand yang pelihara hamster sama kelinci, jangan-jangan nanti di sekitarnya banyak ular nih. Bisa, itu bisa memicu. Bisa memicu ya. Tapi ya namanya hewan ya Mas ya, dia kan Saya tahu. hanya insting ya Mas ya Ya, untuk ya. mencari makanannya. Terus satu hal lagi Mas, ini kan ular yang dikalungin ke leher Mas Dika ini kan ular jenis piton apa? Albino. Albino. Kira-kira bisa besar lagi nggak Mas tuh? Ini bisa, jadi ular piton itu bisa mencapai ukuran maksimal itu 12 meter yang pernah Ada. tercatat ya. Yang pernah tercatat itu paling 12 meter. paling besar itu ya. Paling besar. Paling besar, paling 12 banyak. meter itu Di udah- mana itu? Indonesia. Indonesia. Oh ya? Ya ada di Kalimantan. Ada di sama Kalimantan. di Sulawesi. Wah, dan tidak galak itu. Tidak Oh ya, ganas. pasti ganas. Oh, pasti ganas. Pasti ganas, dia kan ular liar. Oh, baik. Oh. Jadi ular ini ditemukan di hutan, Di hutan. kemudian dibawa Dan untuk itu, dipelihara. oh bukan dibawa Atau untuk dipelihara. bagaimana? Waktu itu sempat viral kok. Ada traktor yang bawa ular. Nah itu real, itu benar-benar. Oh, oke. Iya. Jadi itu ular terbesar yang pernah Indonesia punya ya. Iya, betul. Kemudian dilepas lagi ke hutan. Enggak, udah mati. Kebetulan kan kena Oh, traktor. kasihan ya. Oke. Iya. Nah, kalau misalnya kita pelihara ular sejak dia kecil, ya Ya. kan? Ini kan ular kalau misalnya di alam wajar lah ya kan dia liar ya, sehingga dia sampai memangsa hewan lain atau mungkin manusia yang tidak sengaja berpapasan dengan dia akhirnya ya menjadi mangsa.
gitu ya. Tapi bagaimana dengan ular yang sudah kita pelihara Mas dari kecil? Apakah juga instingnya dia secara nalurinya dia secara naturalnya dia itu akan berjalan seperti itu atau dia mengenal tuannya ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Kita nggak pernah bisa prediksi itu. Hewan jinak pun sejinak-jinaknya hewan, dia kalau merasa terancam atau tersakiti, pasti dia itu nyerang kita. Oh baik, berarti kesalahan dari manusia itu sendiri. Iya betul. Artinya kalau misalnya kita sudah memelihara dia, pasti kita sudah tahu dong kebiasaan dia ya. Iya. Jadi kita nggak mungkin lah sembarangan atau kasar sama dia, kecuali ya itu tadi kita salah, kita kasar, mungkin dia akan namanya hewan akan membela diri gitu ya Mas Tika ya. Oke Mas, tips dan triknya nih Mas kalau pelihara ular bagi para pengunjung. Kira-kira nih untuk pemula itu seharusnya pelihara ular apa Mas? Jenis apa? Kalau rekomendasi dari saya sih pelihara yang namanya corn snake. Corn snake. Oke, Ya. kenapa dengan corn snake? Karena ini? corn snake itu udah benar-benar ular yang paling aman dipelihara oleh siapapun. Oh ya? Saya selama bermain ular nggak pernah digigit sama corn snake. Corn Tapi snake, ya? kalau ball python, Ball python? itu masih dikit Mas. Oke. Iya. Kalau corn snake ini jarang strike atau dia apa nih Mas? Memang dia memiliki karakter yang jinak sejak lahir. Semuanya. Semuanya. Tangkapan alam pun ya dia udah jinak. Dia jinak ya Mas ya. Oke. Corn snake ini dari mana Mas asalnya? Dari Amerika. Amerika. Di tempat Mas Dika ada ya corn snake ya? Ada. Jadi apa yang ditawarkan Mas Dika? Silakan Banyak Mas. banget Silakan. yang ada di sana. Jadi buat teman-teman atau para pengunjung pengen tanya-tanya seputaran ular, teman-teman langsung bisa datang ke PCM Atrium 1 ya. Oke. Atrium PCM 1. Satu. Kalau kepingin tanya-tanya lewat online, teman-teman bisa langsung aja ke Instagram tadi. Oke, sebutin Mas, lagi Mas. Dika_Wikipedia atau cv.pape. Oke. Ya kita juga bisa ekspor sama import Mas. Wah. Jadi buat teman-teman yang ingin ekspor sama import bisa langsung hubungin Instagram tadi. Hubungi Instagram Mas Dika yang barusan Mas Dika sebut Iya. tadi. Kalau tadi aduh ngomong apa tadi ya, aku nggak bisa nyatet. Langsung aja bablas ke PCM 1 ya. Oke, Nggak usah siap. ragu-ragu. Siap, Langsung ke mantap. sana. Mantap. Yang dari sana suruh ke sini, sini ke sana ke sini, terus begitu terus nggak apa-apa. Karena di sini banyak sekali pilihan yang bisa dipilih, hewan-hewan lucu, ular kayak apa kayak ada kelinci, ada hamster, ada ikan. Jadi pameran terlengkap. Pameran terlengkap yang ada di Pakuwon City Mall 1 dan 2. Coba bayangkan, biasanya kalau Pakuwon City Mall 1 aja. Kalau Pakuwon City Mall 2 aja. Ini Sekarang 1 dan 2. Luar biasa. Bayangkan 1 dan 2 penuh semua di acara spesial ya, Halloween Mini Zoo ya. Kesannya aja Halloween ya, padahal Halloweennya memang hantu-hantu, tapi nggak berhantu ya. Hantunya lucu-lucu di sini. Ada burung hantu juga di sana. Mungkin bisa foto-foto kalau mau. Foto-foto bersama burung hantu. Ini musangnya kok kemana ya? Belum datang. Mas Musang mana nih Mas Musang? Oke deh. Kalau misalnya mau foto-foto silakan ya, foto-foto ular. Mas Dika ada foto-foto ular di sana ya? Gratis atau nggak tuh? Yang mau interaksi bisa langsung ke sana. Bisa langsung ke sana, silakan. Oke. Kalau Ya oke. Ya oke. Oke. Bagi ini ya, saya kasih kemarin sudah ada ya kesempatan foto bersama ular. Saya kasih kesempatan 5 orang yang kemarin ya gratis. Oke, sudah 5 orang. Terima kasih banyak sudah mau berfoto bersama ular. Nah, untuk ini saya akhiri ya untuk sesi ini. Terima kasih Mas Dika sudah mampir, sudah mau edukasi, juga sudah mau memberikan foto secara gratis kepada semuanya. Dadah ya. Pada semuanya memberikan servis yang luar biasa. Nanti ya jangan lupa ke standnya Mas Dika ya, kalau misalnya mau tanya-tanya mengenai ular. Terima kasih banyak Mas Dika, sukses selalu. Ada pesan-pesan khusus Mas?
Sudah cukup ya, oke. Terima kasih banyak semuanya pendatang, semuanya teman-teman semua. Silakan yang mau lihat-lihat, yang mau beli, yang mau apa tawar-menawar, silakan bertransaksi PCM 1 dan PCM 2 ya, semua ada. Tinggal pilih macam-macam hewannya. Oke, selamat siang. Sampai bertemu, sampai jumpa.